Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi terkait biaya bahan baku dan pengendaliannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dan rekan saya ada Muhammad Raldika dan Muhammad Adli Rabani. Materi pertama yaitu pengertian. Biaya bahan baku adalah pengeluaran perusahaan untuk memperoleh bahan utama dalam proses produksi. Pengendaliannya itu dilakukan dengan perencanaan pembelian, manajemen persediaan, pemilihan pemasok, serta pengawasan penggunaan bahan agar efisien dan menghindari pemborosan. Selanjutnya, tujuan utama pengendalian dan perencanaan bahan. Tujuan utama pengendalian dan perencanaan bahan adalah efisiensi dan efektivitas, yaitu untuk dapat mengeluarkan biaya yang serendah-rendahnya dan mendapatkan laba yang maksimal dalam periode tertentu dan dengan waktu tertentu. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat mengendalikan, menghitung dan merencanakan bahan baku, menentukan harga pokok perolehan bahan yang dibeli, serta menentukan harga pokok yang dipakai dalam pengolahan produk agar dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, penyelesaian masalah dalam perencanaan, pengendalian, dan perhitungan bahan. Dalam perencanaan, pengendalian, dan perhitungan bahan, yang menjadi masalah utama adalah menyelenggarakan persediaan bahan yang paling tepat agar kegiatan produksi tidak terganggu dan dana yang ditanamkan dalam persediaan barang tidak berlebihan. Agar dapat menyelesaikan masalah tersebut, yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah: yang pertama, ada penentuan kuantitas yang akan dibeli dalam periode tertentu. 2. Menentukan kuantitas bahan yang dibeli setiap kali dilakukan. 3. Penentuan waktu pemesanan kembali atau reorder point. Yang keempat, ada penentuan minimum dan maksimum kuantitas persediaan bahan. 5. Pengawasan persediaan. Langkah-langkah dalam perolehan dan penggunaan bahan baku. Yang pertama, ada menentukan rute dan daftar bahan baku yang diperlukan. Yang kedua, anggaran produksi. Yang ketiga, bukti permintaan pembelian. Yang keempat, pesanan pembelian. Yang kelima, laporan penerimaan. Yang keenam, bukti penerimaan bahan baku. Yang ketujuh, kartu catatan bahan baku. Selanjutnya ada pembelian bahan baku. Dalam organisasi besar, pembelian bahan baku biasanya dilakukan oleh Departemen Pembelian. Yang pertama, menerima bukti permintaan pembelian atas bahan baku. Yang kedua, memiliki informasi mengenai sumber pasokan, harga, dan jadwal. Yang ketiga, pengapalan dan pengantaran. Yang keempat, membuat dan menempatkan pesanan pembelian. Yang kelima, mengatur pelaporan di antara Departemen Pembelian dan Penerimaan. Pengeluaran dan perhitungan biaya bahan baku. 1. Bukti permintaan bahan baku. Memberikan otoritas bagi petugas gudang untuk mengeluarkan bahan baku. Yang kedua, pemrosesan data elektronik untuk buku permintaan bahan baku. Informasi permintaan dimasukkan dan dikirimkan secara elektronik. Yang ketiga, daftar bahan baku yang diperlukan. Mendaftarkan semua bahan baku yang diperlukan untuk suatu pesanan tertentu. Selanjutnya, langkah-langkah pembelian bahan baku. Yang pertama, bukti permintaan pembelian untuk bahan baku standar hanya mengidentifikasi nomor persediaan dari suatu item. Yang kedua, pesanan pembelian memberikan informasi kepada pemasok tentang deskripsi atau barang dan jasa yang diinginkan serta persyaratan, harga, dan instruksi pengapalan. Yang ketiga, laporan penerimaan. Menunjukkan nomor pesanan pembelian, nomor akun yang akan dibebankan, nama pemasok, rincian mengenai transportasi, serta jumlah dan jenis barang yang diterima. Economic order quantity. Jumlah persediaan yang dipesan pada suatu waktu sedemikian rupa sehingga meminimalkan biaya persediaan tahunan. Jumlah optimum dari pesanan pada waktu tertentu ditentukan dengan cara menyeimbangkan biaya pemilikan dan perolehan bahan baku. Rumus EOQ membahas masalah kuantitas dalam perencanaan persediaan. RU required unit atau kebutuhan selama 1 tahun. CO cost per order atau biaya satu kali pemesanan. CU cost per unit atau harga per unit. CC carrying cost percentage atau persentase biaya penyimpanan dari harga beli. Biaya pemesanan 1 tahun sama dengan jumlah pemesanan kali biaya pesanan
atau RU per EOQ dikali CO. Biaya penyimpan setahun sama dengan rata-rata persediaan dikali biaya simpan. Atau rumusnya itu EOQ per 2 kali CU kali CC. Rumusnya itu ada lagi, yaitu EOQ sama dengan akar dari 2 kali RU kali CO per CU kali CC. Order time untuk merencanakan saat pemesanan bahan mentah pada periode mendatang. Perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama ada lead time yang terjadi pada pemesanan sebelumnya atau data historis. Yang kedua ada extra carrying cost atau ECC sama dengan biaya penyimpanan. Yang ketiga ada stock out cost atau SOC sama dengan persediaan pengaman. Diperlukan prediksi yang tepat atas tingkat penggunaan dan lead time atau dalam kurung interval waktu antara saat pemesanan dan saat barang baku tersedia. Masalah-masalah yang mungkin akan timbul diantaranya yaitu yang pertama ada menambah biaya penyimpanan bahan baku, yang kedua kehabisan persediaan, yang ketiga kehilangan pelanggan. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu reorder point. Nah, titik yang dicapai bila jumlah yang tersedia sama dengan kebutuhan yang diperkirakan, yaitu saat jumlah persediaan yang tersedia dan jumlah persediaan yang akan diterima sama dengan jumlah persediaan yang akan digunakan selama waktu tunggu dan jumlah persediaan pengaman. Di sini ada rumusnya yaitu I plus QD sama dengan LTQ plus SSQ, di mana I saldo persediaan yang ada, QD itu jumlah yang akan diterima dari pesanan yang sebelumnya sudah dilakukan transfer bahan baku dan retur ke gudang. Yang LTQ itu LTQ jumlah yang akan digunakan selama waktu tunggu yang setara dengan waktu normal dalam bulan, minggu, atau hari dikalikan dengan penggunaan norma selama sebulan, seminggu, atau sehari. Yang SSQ jumlah persediaan pengaman. Baik, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya yaitu masih mengenai reorder point. Di sini ada tabel. Di situ bisa kita lihat ada safety stock sama dengan jumlah minimal yang dipertahankan dalam kurung lead time maksimal dikurang lead time rata-rata dikali kebutuhan rata-rata. Pesan barang jika jumlah sama dengan persediaan selama lead time ditambah safety. Lalu ada persediaan atau reorder point yaitu stok sama dengan dalam kurung kebutuhan rata-rata dikali lead time ditambah safety stock. Nah, lalu kita masuk kepada contoh satu perhitungan reorder point. Di sini ada kebutuhan rata-rata 10 unit per hari, lead time-nya rata-rata 2 hari, lead time maksimalnya itu 3 hari. Jadi, kapan pesan? Langsung ke jawaban aja. Ya, di sini safety stock sama dengan dalam kurung 3 dikurang 2 dikali 10 unit sama dengan 10 unit. Pesan barang jika jumlah persediaan reorder point sama dengan 2 kali 10 tambah 10 unit sama dengan unit. Jika persediaan yang ada 100 paket, berapa hari lagi harus memesan? Persediaan yang ada 100 unit, reorder point-nya 30 unit. Persediaan yang masih bisa dipakai sampai dari reorder point itu 70 unit. Nah, persediaan 70 unit bisa dipakai selama 7 hari. Dalam kurung 70 dibagi 10, jadinya 7 hari lagi harus memesan. Baik, selanjutnya kita masuk slide berikutnya yaitu pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku yang efektif sebaiknya 1. Menyediakan pasokan bahan baku yang diperlukan. 2. Menyediakan cukup persediaan dalam periode di mana pasokan kecil dan mengantisipasi perubahan harga. Yang ketiga, menyimpan bahan baku dengan waktu penanganan dan biaya minimum dan melindungi bahan baku tersebut dari kehilangan. Yang keempat, meminimalkan item-item yang tidak aktif. Yang kelima, memastikan persediaan yang cukup untuk pengiriman segera ke pelanggan. Yang keenam, menjaga agar jumlah modal yang diinvestasikan dalam persediaan berada di tingkat yang konsisten.
Baik, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu metode pengendalian bahan baku. Yang pertama ada order method, memeriksa secara periodik status jumlah bahan baku yang tersedia untuk setiap item. Yang kedua ada minimal maksimal method, didasarkan pernyataan bahwa jumlah dari sebagian besar item persediaan berada pada kisaran batas tertentu. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu FIFO atau freeze in freeze out. Ketika bahan baku dikeluarkan, metode ini membebankan sesuai dengan harga persediaan tertua yang ada di gudang. Keunggulan metode ini adalah yang pertama, bahan-bahan yang digunakan dikeluarkan dari catatan biaya secara logis dan sistematik. Kedua, pergerakan bahan yang berkesinambungan, teratur, dan berurutan menciptakan kondisi perlu untuk dan konsisten dengan pengendalian bahan secara efisien, khususnya bagi bahan yang mudah susut, busuk, dan berubah mutu serta bentuknya. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu biaya rata-rata tertimbang. Nah, metode ini mengasumsikan bahwa biaya dari setiap pengeluaran bahan baku merupakan campuran dari semua biaya pengiriman yang ada di gudang pada saat pengeluaran tersebut terjadi. Keuntungan dari metode ini adalah yang pertama, merupakan metode kalkulasi biaya yang realistik yang bermanfaat bagi manajemen dalam menganalisa hasil usaha dan memperkirakan produksi untuk masa yang akan datang. Yang kedua, mengurangi pengaruh gejolak harga bahan yang terlalu tinggi rendah, sehingga estimasi biaya untuk pekerjaan di masa mendatang akan lebih stabil. Yang ketiga, merupakan sistem persediaan perpetual yang praktis dan lebih mudah. Oke, yang selanjutnya ada metode LIFO. Metode ini membebankan biaya dari pembelian yang paling terakhir dalam persediaan ke setiap batch bahan baku yang dikeluarkan ke produksi. Keunggulan dari metode ini adalah yang satu, itu harga bahan yang digunakan dihitung secara sistematik dan realistik. Yang kedua, itu keuntungan dan kerugian persediaan yang belum direalisasi dapat diperkecil dan laba. Operasi yang dilakukan secara periodik akan stabil dalam industri yang sering mengalami fluktuasi harga yang tajam. Oke, di slide selanjutnya ada perbandingan antara metode perhitungan biaya. Dalam periode di mana harga-harga naik, ukuran FIFO menghasilkan biaya yang terendah untuk pengeluaran bahan baku, sedangkan LIFO menghasilkan biaya yang paling tinggi. Sementara metode biaya rata tertimbang menghasilkan biaya yang besarnya ada di antara biaya yang dihasilkan untuk FIFO dan LIFO. Semua metode diilustrasikan dengan transaksi berikut ini. Di sini ada ilustrasi transaksinya. PT Alam Raya adalah perusahaan manufaktur yang berlokasi di Jakarta. Data persediaan bahan baku atau raw material inventory yang ada dalam catatan perusahaan adalah sebagai berikut. Persediaan tanggal 1 Januari 2012 dengan 200 kg per 100. Lalu di sini ada pembeliannya pada tanggalnya tanggal 12 Januari 2012, 26 Januari 2012 dan 31 Januari 2012. Di sini tanggal 12 Januari itu jumlahnya ada 400 kg dan harga per kilogramnya itu 120. Yang 26 Januari 2012 itu jumlahnya ada 500 kg dan harga per kilogram itu ada 90 perak. Lalu yang 31 Januari 2012 itu ada 100 kg dan harga per kilogram itu ada 110 perak. Terus pemakaiannya itu pada tanggal 16 Januari itu ada 500 jumlah, dan yang tanggal 28 Januari 2012 itu ada 300 jumlah. Di sini ada catatannya, 29 Januari 1999 dikembalikan ke supplier sebanyak 100 kg berasal dari pembelian tanggal 26 Januari 2012. 30 Januari 2012 diterima oleh gudang bahan sebanyak 50 kg dari bahan yang diminta tanggal 28 Januari dan berasal dari persediaan awal. Perhitungan fisik 31 Januari 2000 sebanyak 350 kg. Lalu dari data di atas, saudara diminta menghitung bahan baku dipakai atau raw material used bulan Januari 2012 dengan metode pencatatan fisik maupun perpetual serta metode penilaian persediaan. Nah, di sini tuh pilihannya ada 3, itu memakai metode FIFO, dan yang B itu metode LIFO, dan yang C menggunakan metode average. Di sini ada penghitungan metode FIFO-nya. Jadi pada tabel itu ada tanggal 1 Januari, yaitu saldo awalnya itu ada 200 unit kuantitasnya, jadi per unit itu 100. Jadi kalau dikali harganya 20.000, dan ini adalah stok yang sudah ada sebelum transaksi pada tanggal 12 Januari. Nah, pada tanggal 12 Januari itu terjadi pembelian.
Sini ada masuk 400 unit kuantitasnya dan per unitnya harganya 120. Jika jumlah harganya 48.000 dan sisa totalnya itu ada 200 di per unit itu 100 perak. Jadi kalau di jumlah harga 20.000 dan 400 unit di per unit itu 120 perak, harganya 48.000 dan totalnya 68.000. Lalu tanggal 16 Januari terjadi pemakaian 300 unit yang diambil dari yang pertama masuk. Lalu di sini 200 unit yang harga per unit itu 100 bila dikali menjadi 20.000 dan ini sudah habis dan masih ada sisa 100 unit dan ini per unitnya harga 120 menjadi bila jumlah harga 12.000. Lalu total keluarnya itu ada 32.000 dan sisa 300 unit dan sisanya 300 unit dan per unit itu 120. Lalu bila jumlah harga 36.000. Lalu pada tanggal 26 Januari itu terjadi pembelian, ada masuknya unit yaitu ada 500 unit dan harga per unit itu 90 perak. Bila dijumlah harga 45.000 dan sisa total unit itu ada 300 unit dan ini per unit harga 120 bila jumlah harga 36.000 dan ditambah unit yang 500 unit tadi yang harganya 90 perak per unit yang jumlah harga 45.000, lalu total itu menjadi 81.000. Tanggal 28 Januarinya itu terjadi pemakaian 400 unit. Diambil secara piponya itu 300 unit dikali per unit 120 menjadi 36.000 dan itu sudah habis ya. Terus jadi 100 unit harganya 90 per unit ya. Jadi harganya 9.000. Jadi total pengeluaran itu ada 45.000. Lalu ada sisanya 400 unit yang harganya per unit 90 itu 36.000. 29 Januari itu terjadi pembelian lagi. Masuk 100 unit dikali per unit 90 jadi harus 9.000 dan sisa totalnya itu ada 500 unit. 500 unit itu yang per unit 90 bila jumlah harga 45.000. Lalu tanggal 30 Januari terjadi pemakaian 300 unit yang diambil dari stok yang harganya 90 unit tadi. Jadi 300 unit ini yang per unit harga 90 bila jumlah harga 27.000. Lalu sisa 200 unit yang masih harganya tetap per unit 90 perak bila jumlah harga 18.000. Lalu Januari terjadi pemakaian dan pembelian. Jadi ada pengeluaran 100 unit. Lalu bila per unit itu 90 bila jumlah harga 9.000 dan sisa sementara ada 100 unit juga. Itu per unit 90 bila jumlah harga 9.000 juga. Terus ada unit yang masuk yaitu 100 unit yang per unit itu harga 110 bila jumlah harga 11.000. Jadi sisa akhirnya itu ada total 100 unit yang per unit 90 bila jumlah harga 9.000 dan 100 unit yang masuk yaitu per unitnya 110 bila jumlah 11.000. Lalu di total menjadi 20.000 rupiah. Oke, yang selanjutnya ada metode LIFO. Metode ini membebankan biaya dari pembelian yang paling terakhir dalam persediaan ke setiap batch bahan baku yang dikeluarkan ke produksi. Keunggulan dari metode ini adalah yang satu itu harga bahan yang digunakan dihitung secara sistematik dan realistik. Yang kedua itu keuntungan dan kerugian persediaan yang belum direalisasi dapat diperkecil dan laba. Operasi yang dilaporkan secara periodik akan stabil dalam industri yang sering mengalami fluktuasi harga yang tajam. Lalu di sini ada metode menggunakan metode average atau metode rata-rata. Pada tanggal 1 Januari ini terdapat 200 unit. Terus per unit itu harga 100, jadi harga 20.000 sama. Lalu tanggal 12 Januari itu terjadi pembelian masuk 400 unit dan per unit itu harga 120. Jika dijumlah harga 48.000 dan total kuantitas itu 200 tambah 400 sama 600 unit. Lalu total nilainya itu 20.000 tambah 48.000 menjadi 68.000. Nah, rata-rata barunya itu 68.000 dibagi 600 unit. Jadi harganya
terus 13,33 perak. Nah, sisanya itu ada 600 unit kali 113,33 sama jadi 68.000. Lalu tanggal 16 Januarinya itu terjadi pemakaian 500 unit, harga rata-rata saat itu kan 113,33. Lalu biaya keluarnya itu 500, jadi 500 unit dikali 113,33, harganya menjadi 56.667. Lalu sisa unit itu ada 100 unit, terus dikali 113,33 sama dengan 11.303. Pada tanggal 26 Januari terjadi pembelian, masuknya 500 unit dikali 90 perak per unitnya, jadi harga 45.000 dan total kuantitasnya 100 tambah 500 unit dengan total nilainya 11.333 ditambah 45.000 sama dengan 56.000,33. Rata-rata barunya itu 93,89. Jadi penghitungan dulu sisa 600 unitnya, jadi kali 93,89. Tanggal 28 Januarinya terjadi pemakaian 300 unit, harga rata-rata saat itu 93,88. Lalu biaya keluarnya itu 300 unit dikali 93,88, jadi harga 28.106. Sisanya ada 300 unit dikali 93.088, jadi harga 28.167. Lalu pada tanggal 12 Januari terjadi pembelian lagi, masuknya 100 unit, per unit itu 90 perak, jadi sama 9.000. Total kuantitasnya 300 per 100, jadi sama 400 unit. Lalu total nilainya itu 28.167 ditambah 9.000 menjadi 37.167. Nah, rata-rata barunya itu ada 92,92 perak. Sisa unitnya itu ada 400, lalu dikali 92,92 menjadi 37.167. Terus 30 Januari terjadi pemakaian 50 unit, harga rata-rata saat itu 92,92. Biaya keluarnya itu berarti jadi 50 unit dikali 92 perak sama dengan 4.646, dan sisanya itu 350 unit dikali biaya rata-rata 92,92 menjadi 32.521. Pada tanggal 31 Januarinya terjadi pembelian, masuk unit itu 100 unit dikali per unit 110 menjadi 11.000 dan total kuantitasnya 350 tambah 100 menjadi 450 unit. Total nilainya 32.521 tambah 11.000 dan total jumlahnya itu menjadi 23.521. Rata-rata barunya itu 96,72 dan sisa akhir bulannya 450 unit, dan rata-rata itu kan 96,72 dikali 450 unitnya menjadi 43.521. Baik, itu saja pembahasan dari materi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.